Di balik tenangnya kehidupan desa, tersimpan kisah-kisah yang jarang terdengar. Kisah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, namun terjebak dalam kebisuan karena tak tahu kemana harus mengadu. Di banyak desa, kekerasan berbasis gender kerap bersembunyi di balik dinding rumah dan norma sosial. Korban memilih diam, sementara masyarakat pun bingung harus berbuat apa. Dari keresahan itulah lahir Posko Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa. Posko ini memiliki tim pendamping dari anggota warga desa sendiri, dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan bekerja secara sukarela. Pemilihan tim pendamping ditujukan agar individu yang mengalami kekerasan bisa merasa lebih dekat, lebih percaya, dan lebih berani untuk mencari pertolongan. Posko dibentuk melalui musyawarah yang melibatkan warga, pemerintah desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muba. Dalam forum itu, ditetapkan lokasi serta tim pendamping yang mayoritas perempuan dari berbagai latar belakang, guru, bidan, buruh sawit, tokoh perempuan, hingga mantan penyintas kekerasan. Pembentukan Posko Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa tentunya dapat beroperasi secara maksimal dengan dukungan pemerintah desa. Dukungan seperti dana desa untuk operasional tim pendamping, adanya ruang khusus yang disiapkan bagi tim pendamping melakukan pendampingan kasus. Adanya fasilitas seperti ambulans untuk mobilisasi korban, serta penguatan kewenangan tim dengan pembuatan SK Desa Tim Pendamping. Setelah mendapatkan SK dari pemerintah desa, tim pendamping mengikuti pelatihan yang mencakup kepemimpinan, pengorganisasian, prosedur operasional standar, hingga alur penanganan kasus. Memastikan kematangan tim pendamping posko, pelatihan lanjutan mencakup dasar psikologi, pendampingan korban, isu perundungan, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang TPKS, serta perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Tidak hanya penanganan, Posko pun melakukan upaya pencegahan kekerasan di rumah tangga dan masyarakat melalui sosialisasi secara formal maupun pendekatan personal non-formal, serta melalui kegiatan bersama pemerintah desa untuk mendukung perempuan dan anak. Jika terjadi kasus kekerasan, tim pendamping dapat menerima pengaduan melalui berbagai sarana komunikasi. Aduan bisa dilaporkan secara langsung dengan datang ke posko atau melalui telepon dan pesan singkat. Tim pendamping kemudian akan berkoordinasi dengan aparat desa seperti RT, RW, dan kepala dusun. Berbekal surat dari pemerintah desa, tim pendamping di posko dapat melakukan pendampingan kasus berdasarkan dua cara penanganan kasus, yakni litigasi atau non-litigasi. Pertama, pendampingan untuk pelaporan kasus yang penyelesaiannya di luar pengadilan atau jalur hukum non-litigasi. Pada kasus dengan penanganan non-litigasi, tim pendamping dalam posko akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, Dinas P3A, dan PPA Polres. Kemudian, pemerintah desa dan tim pendamping akan melakukan mediasi antar korban dan pelaku dengan memberikan surat penjeraan kepada pelaku. Kedua, pendampingan untuk pelaporan kasus kekerasan dengan penanganan litigasi, tim pendamping dalam posko akan melakukan pendampingan ke beberapa pihak, seperti kantor kepolisian setempat, rumah sakit, dinas terkait perlindungan perempuan dan anak, termasuk pendampingan selama proses penyidikan dan sidang berlangsung. Tim pendamping di Posko Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa selanjutnya juga bertugas melakukan pendampingan pada individu yang mengalami kekerasan. Pendampingan di posko bukan sekadar menemani, tetapi memastikan individu yang mengalami kekerasan tidak berjalan sendiri. Di sini, korban mendapat ruang untuk bercerita, dukungan psikologis, dan arahan langkah yang harus ditempuh.
Selama proses penanganan kasus, tim pendamping terus di posko, terus memantau korban pulih secara psikologis dan dapat kembali ke masyarakat. Semua dilakukan agar setiap korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Keberanian perempuan adalah saat suara yang dulu terdiam, kini menemukan rumah untuk bersuara. Posko pengaduan hadir bukan sekadar tempat melapor, tetapi ruang di mana harapan bisa pulang.